sekarang kita mau memenuhi request salah satu member La Familia sejati kita, yaitu Anomali Terbawa Mati. Hampir Asik. aja aku nyebutin namanya. Merequest film India ya. Yes. Tapi Doi memang seringnya request film India ya. Dan kita juga banyak dapat rekomendasi yang menarik ya dari Doi. Sekarang adalah film Dum Laga Ke Haisa. Susah ngomongnya sampai harus Bener lihat apa ini. enggak juga nggak tahu itu cara ngomongnya. Iya, pokoknya Dum Laga Ke Haisa atau judul bahasa Inggrisnya My Big Fat Indian Wedding. Drama realistis asik. Tepat itu. Drama realistis tentang seorang pria yang menikahi wanita karena disuruh bapaknya. Gak mau banget nikah gitu ya sebenarnya. Cuman karena faktor ekonomi, bapaknya menjodohkan dengan wanita yang lebih punya pendidikan ya. Namanya adalah Sadia ya. Sandia. Cewek yang emang gembal ya. Dia ini nggak semua orang tahu gembal. Gembul yang bener mah. Gembul. Oh iya. Gembal mah bahasa kita ya. Oh iya benar, gembul. Dia ini gembul ya. Makanya judulnya My Big Fat Indian ini ya, Wedding. apa namanya, berisi gemuk-gemuk. Frame ini nampaknya nggak suka-suka banget gitu ya. Iya. Karena standar dia ketinggian gitu ya. Iya. Sebagai sadar cowok. Kau, hey. Nggak apa-apa, standar tinggi tapi tahu diri aja. Nah ini saya tahu diri coy. Faktor ekonomi, faktor pendidikan juga berpengaruh kali ya ke karakternya. Itu menarik juga sih, karena kan di sini dilihatin ya cowoknya dan keluarganya tuh kayak begini, ceweknya mah begini gitu sama keluarganya. Bukan yang kayak jomplang tapi bukan yang kayak level kaya, tajir kayak gitu. Bukan enggak. Cinderella story ya, jadi kayak masih real gitu ini maksudnya. Ini middle class gitu lah, cuma yang satu pendidikannya lebih oke karena adiknya kan juga jago jago belajar kan, yang adiknya si Sandia itu kan. Tapi yang kamu suka dulu apa nih? Aku suka karakter utamanya sih sebenarnya. Dua karakter ini, Prem dan Sandia itu sangat menarik gitu. Prem itu ngeselinnya dapet banget sih, memancing emosinya tuh dapet banget sih. Memancing emosi kamu ya? Iya. Nyebelin banget jadi manusia gitu, udah nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, terus dapet Sandia yang sangat baik, tapi dia nggak tahu diri gitu. Jadi kayak, sebel banget sama si Prem gitu. Sedangkan Sandia itu memancing simpati gitu. Iya, benar. Gitu. Betul. Dia bukan tipikal cewek yang ya dijodohin mau udah aja. Dia juga emang pengen menyayangi keluarganya juga, suaminya. Bahkan dia tuh berusaha supaya pernikahannya itu works gitu. Iya, kayak misalnya dia dicuekin nih sama suaminya, terus dia nelpon ibunya, terus dia minta saran gitu, terus ibunya ngasih saran. Ada usaha gitu. Betul. Dia tuh tulus gitu. Ya udah, karena gue jodohin ya udah. Tapi abis itu ya udah gue mau berusaha suka sama suami gue gitu. Beda banget sama si Prem gitu. Ya, karena si Prem di sini dilihatin emang kayak masih dangkal banget kan. Dia pertama ngelihat masih dari fisik. Ya, dan si Prem juga sebenarnya korban dari ya itu dia tekanan orang tua gitu kan. Terus dari temen-temennya di Karang Taruna ya. Itu Karang Taruna kan? Karang Taruna India ya. Karang Taruna India ya kan? Iya. Soalnya dia sering nongkrong gitu di situ kan. Ya kan, sama temen-temen cowoknya. Jadi kayak sudut pandangnya memang sempit sekali kali ya. Mungkin ini satir juga kali ya. Karena mungkin di sana kebanyakan masih kayak ya warga-warganya gitu kali, masih melihat yang sebatas fisik aja. Iya, aku baca katanya ini tuh kan ngambil setnya kan di 90-an tuh. Jadi pada saat itu di India 90-an itu emang mindsetnya seperti itu. Iya, benar. Jadi middle class itu ya seperti itu. Jadi memandangnya ya tipikal cewek yang lu pengen seperti apa, yang cantik, yang kurus, yang gini. Complicated ya di India mah, segala macam ada, anjir gila. Masalahnya tuh makanya nggak heran film-filmnya banyak dan bagus-bagus ya, karena masalahnya tuh banyak cuy. Lu tuh makin banyak masalah tuh makin bisa jadi materi lu bikin film. Dan gitu. lebih relate ya, karena kan kehidupan sehari-hari ya. Bener. Udah mah kolot gitu, orang tua jodoh-jodohin mau nggak mau demi faktor nanti kan dia kerja, lo dapet duit kayak gitu-gitu tuh masih ada gitu. Terus ini nambah lagi, gua nggak mau maunya yang langsing lah. Iya, nggak tahu diri lo, Prem. Si cewek berpendidikan, si cowok enggak. Terus ketika dia disakitin, yang paling parah tuh, terus dia kayak ya udah besoknya gue pulang ke rumah orang tua gue gitu. Nggak kayak lu nunggu badan lu disetrika dulu atau nunggu apa suami lu selingkuh 5 tahun kemudian baru lo cabut gitu. Nggak dibikin seperti itu. Jadi dibikin kayak ya udah gue tuh udah di aniaya gitu, misalnya ditampar atau gimana, gue punya pendidikan, gue pulang ke orang tua gue kayak gitu. Saya puncaknya kan yang di pesta kan, terus dikata-katain, iya lu mau bisa ngomong gitu, istri lo kurus, lu nggak lihat gue kayak gini gitu-gitu. Terus
pas ngebalik Ada. istrinya dong. Ya udah kesel digambar lagi coba. Ya Iya. nah karena si Sandia itu baik, ya udah dia udah gua balik langsung beres-beres ya. Coba gue yang digituin. Ngeri mau dibunuh sama Gue dia. baikin malam itu. Besoknya kan rumahnya samping sungai tuh. Gue jorokin situ biar tenggelam dia. Psikopat beraksi. Iya, bisa begitu enak aja. Nah kayak kalau aku yang jadi itunya, filmnya nggak jadi film romantis, jadi thriller, drama thriller. Kalau Ngeri aku yang guys, main. hati-hati. Aku juga suka sih di sini kan dibikin setnya yang tadi kayak 90-an. Jadi kita kayak dilihat dari kaset, Iya. peralihan kaset ke CD, kayak Iya. gitu. Atau kayak pakai telepon rumah. Jadi kayak gitu-gitu. Atau ini kayak bikinin mixtape gitu. Itu Jadi gila. Jadul banget, klasik. maksudnya dari situ kita tahu, maksudnya ini bukan sekarang ini mah gitu, ini tahun segi tahun udah lampau, tapi kapan ya? Ya udah kita lihat aja itu kayak peralihan-peralihan itu, jadi kayak Benar. oh gini. Terus aku baca ya emang sekitar segitu, makanya isunya di tahun segitu tuh cocok. Iya. Seperti film India kebanyakan, ini ada pesan moralnya. Kayak jangan lihat orang dari luarnya. Betul. Gitu. Lihat dari ya itu kebaikannya sih. Benar. Karena di sini Sandia tuh baik banget. Ya itu mengusahakan dia tuh intinya. Iya, dia pengen perkawinannya, pernikahannya tuh Iya, betul. berhasil, itu sih. Waktu tidur aja kan bareng pertama malu dia udah berusaha gimana biar suaminya tuh Iya. mau Tapi emang dasar masuk lelaki begini. Kalau gua sarap. enggak. Nah itu dia udah mau juga kan akhirnya Iya. sekali. Kurang ajar lu nggak mau juga. Ya, namanya juga inilah kebutuhan. Aduh. Kenapa sih dia? Sopan. Treat yang baik dong. Oh, Jangan cuma maunya aja lo. Dengarkan kalian. Tapi kalau yang kurang menurut kamu apa? Mungkin karena si Sandia itu tinggalnya sama di rumah suaminya kali ya. Jadi aku merasa kayak keluarga Sandianya kurang dieksplor gitu loh. Iya. Soalnya ada kayak adiknya sih lucu tuh, kayak beberapa kali nyebelin tuh adiknya, sumpah ya. Kayak gitu. Tapi maksudnya di situ kan kayak ibunya ngomong, iya besok ibu saya nikah lagi gitu. Aku kayak agak bingung, maksudnya gimana ya gitu. Tapi nggak dijelasin juga dan nggak dijawabin. Soalnya kenapa lu punya anak berkualitas mau aja dijodohin sama. Kita nggak dapat sudut pandang yang lain ya. Iya, kenapa mau sama lelaki mau kondo itu. Jadi aku kayak, wah. Kayaknya sesimpel karena anaknya gemuk aja sih. Nah kan itu karena isu itu lagi ya. Ya kayak takut nggak laku, udah ini ada yang mau, padahal ya itu dia balik lagi. Di sini tuh kan kita udah diliatin dari babak 1, babak 2 itu momen dimana mereka itu nggak cocok, cekcok gitu kan dan lain-lain. Tapi momen ketika mereka akhirnya balik lagi untuk kita bisa nih ngusahain, kayak terlalu cepat aja sih kata aku. Bener nggak sih? Ya nggak ada aksi, maksudnya so don't tell gitu. Maksudnya di sini tuh lebih diomongin aja. Udah aja sesimpel itu doang gitu. Soalnya kan kayak emang sih kan kata si itunya mau bundir kan, mau bakar diri itu kan. Terus dari situ ternyata si Sandianya kayak sedih kan. Terus dia kaget kok, ya baik banget gitu. Benar. Masa iya sih, tapi menurut aku awalnya nggak suka banget ya harusnya udah dia jadi baik aja, nggak usah jadi kayak ya udah gue jadi mau nikah sama dia gitu. Jadi kayak, bener kayak iya kayak jadi nggak ada momen keputusannya apa gitu untuk ya udah deh gue mau gitu. Iya, kalau si Sandia kan udah jelas dari awal emang berusaha kan. Padahal di akhir kan bagus tuh, maksudnya yang soal lomba gendong istri gitu kan. Itu kan judulnya ya. Iya ya. Iya, itu artinya ya. Itu tuh Dumlaga itu ya itu artinya maksudnya lomba gendong itu. Itu juga seru sih. Iya, gendong bebanmu. Betul, itu beban. Itu kan beban. Beban apa? Mukanya muka psikopat. Iya, maksudnya itu padahal menarik gitu buat jadi metafor ya kan. Istri gue gemuk tapi karena gue cinta seperti tidak ada beban gitu kan. Karena dia memang sebaik itu gitu kan. As simple as that aja gitu padahal. FYI yang jadi Sandia itu dia emang aslinya tidak segemuk itu. Dia naikin sekitar 15 apa 20 kilo. Iya, mantep ya. Dan ini film pertamanya. Wah, the best sih. Mantep sih. Seniat itu. Cewek loh masalahnya. Iya, cewek loh masalahnya. Dan dia emang bagus banget sih di sini. Flawless kalau kata aku mah. Kalau cowok mah udah banyak lah yang transformasi dari kurus, gendut. Nggak tahu ya kalau cewek ingetin aku. Yang sering aku lihat sih cewek transformasinya lebih ke kurus ya.
kurus-kurus banget ya. Emang Ini ya ampun, 15, bagus sih ini 20 mah. kilo tuh 20 kilo gede berat banget. loh. Iya, anjir gede banget gila. kayak aduh balikinnya lagi susah. Iya, itu Naik. dia. Kayak Naikin mah gampang. iya, gampang. Balikinnya itu, tapi ya keren lah. Terus sebenarnya aku juga kurang suka sih sama karakter budenya, Wak-nya itu. Maksudnya dia kadang baik nih, kayak Nah. awal tuh. Awalnya aku berpikir kayak, oh dia supaya si ceweknya mau nih, jadi dia baik-baikin si Sandia. Ya kan awalnya kan ini. Ternyata nggak sebaik itu kan, kayak ini dasar mentang-mentang berpendidikan lo jadi marah-marah gitu. Iya. Terus pas udah terakhir-terakhir dia kan tiba-tiba lagi tidur masuk kan nangis-nangis. Ya, Iya, aku kan betul. pernah menikah, terus gini-gini, kalian lah yang ikut kompetisi ini gitu-gitu. Jadi kayak baik lagi, terus akhirnya jadi baik lagi itu jadi kayak kenapa sih? Iya, maksud aku tuh pengen ngasih support kali ya biar ini dulunya budayanya juga gini gitu. Iya kali ya. Tapi kurang dapet juga karena itu kan Iya. adanya di akhir doang ya kan yang pas dia nerima telepon. Kalau suaminya meninggal Iya, beneran. kayak nggak dapet juga gitu. Maksudnya hal-hal yang memotivasi gimana mereka bersatu tuh kayak ya itu kayak ditumpukin di akhir gitu loh. Kalau yang memorable ada Memorable aku ini sih pas mereka berantem terus pakai musik. Jadi Iya, diganti. 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 Itu Lewat lirik. Iya. Kayak di Persika Saiful Jamil ya. Bener. Jadi lucu aja. Ya, maksudnya. bagus. Ini salah satu lagunya kan ada di Iya, sini, maksudnya iya, modern. iya. Jadi kayak ada lagu India tapi ya itu buat mereka Iya. berantem itu seru sih, lucu-lucu. Liriknya ada lagi terjemahannya, subtitle bahasa Indonesianya. Pintar. Kalau kita nonton di Netflix Iya, ya, jadi Netflix, ada pintar. artinya gitu. Jadi, Bagus itu. kocak Jadinya sih. kita tahu. Oh, menyakiti aku, ini gitu kita lucu. Aku merasa sendiri. Sendiri ya. Suka sih, maksudnya keputusan dia untuk bercerai itu aku suka. Ya, Karena dia ya itu kan Langsung. baik lagi. Iya. tidak ada ragu-ragu. Bagus, Jadi kita bagus. tahu, oh bener dia tuh orang berpendidikan gitu. Iya, Jadi betul. berpikir gitu. Meskipun tahun 90-an tapi diliatin dia sudah modern cara Iya. menangani masalahnya gitu Iya. ya. Ya itu yang bikin film ini lebih kerasa realistisnya gitu ya. Mungkin kalau lebay-lebayin itu nggak akan kayak gitu kali ya. Nah, iya, adegannya. makanya itu lagi, Kalau makanya. sinetron banget atau FTV Nah, banget gitu. Tapi iya. itu yang ngebedain kali ini lebih kayak Marriage Story anjir, versi India. Iya, betul. Skornya berapa untuk Dumlaga Kehaisa? Aku Kayak sih Haisa. menikmati sih filmnya. Jadi Cukup menarik. Cukup menarik ya. Hmm. Aku kasih 6,8 pakaian dalam per 10. Kalau aku 7 lah, Oke. dibuletin aja ya. Filmnya nggak panjang-panjang amat, di bawah 2 jam sih kalau nggak Iya. salah. Jadi masih bisa ditonton dengan damai. Ini salah satu film India yang tidak normal ya, karena yaitu di bawah 2 jam. Kalau kalian udah nonton, komen. Tapi kalau Anomali Terbawa Mati sudah nonton, komen juga. Menurut kamu bagaimana filmnya? Iya, apakah kita sependapat atau tidak? Betul. Apa yang kamu suka dan yang nggak suka, silakan Iya. sebutin aja di Dia kan komen. dia kan ya. suka selalu punya insight sendiri kan. Betul. Silakan tulis aja di komen nanti di pin. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip seperti Anomali Terbawa Mati. Terutama ya, kalau join yang member La Familia, kalian bisa request tiap 1 bulan sekali judul film atau series apapun ya. Ya. Selama masih masuk akal, kita pasti akan kabulkan. Kalian juga bisa beli merchandise Cinecrip. Nih, dipakai bajunya. Silakan beli, ada linknya di bawah juga ya. Ya, Oke, kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. bye.